Yang menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima
Pendahuluan ke dalam pasal 9. Injil air dan roh untuk bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi. Mengapa Paulus mengatakan bahwa ia sangat sedih dan hatinya berduka karena kaum sebangsanya? Itu karena Paulus memiliki harapan bagi kaumnya. Begitu ia mengasihi sehingga ia rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi mereka. Menurut kedagingannya, ia sungguh-sungguh ingin agar kaum sebangsanya diselamatkan. Di zaman ini, kami sangat tertarik untuk memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ini adalah kehendak Allah yang terbesar dan juga tujuan yang paling penting bagi orang percaya yang dilahirkan kembali. Apakah orang Israel akan menerima Injil air dan roh atau tidak juga merupakan salah satu hal yang menarik perhatian kita. Kita harus senantiasa berdoa bagi bangsa Israel supaya mereka bisa diselamatkan, karena ketika mereka menerima Injil, kita bisa tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Topik doa saya untuk tahun ini adalah untuk penginjilan dunia dan penerimaan Injil yang benar oleh orang-orang Israel. Saya juga berdoa agar orang Israel akan memunculkan hamba Allah dari antara mereka sendiri. Allah pernah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dan Ia juga menjadikan mereka kerajaan imam di hadapannya. Kristus sendiri datang menurut daging dari bangsa Israel, tetapi mereka menolak untuk percaya kepadanya dan masih melawan Allah dengan terus-menerus melawan kehendaknya. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan sulit menemui iman ketika Ia datang kembali. Adalah kehendak Allah bahwa Injil air dan roh yang asalnya dari Yerusalem akan berkembang ke seluruh dunia. Namun, hati manusia sudah keras zaman ini. Banyak orang sudah menyimpang dari mencari kebenaran. Baru-baru ini, sebuah film berjudul The Last Temptation of Christ yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah anak haram beredar di Korea. Film itu penuh hujatan dan intinya adalah bahwa Yesus bukanlah Allah, tetapi hanya manusia biasa, sama seperti Pangeran Siddhartha dari India yang lebih dikenal sebagai Buddha. Film ini menyerang kebenaran bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Inilah sebabnya Allah mengatakan, "Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Lukas 18 ayat 8. Yesus Kristus yang kita percayai adalah Allah yang lebih tinggi dari semua ciptaannya dan layak dipuji sampai selamanya. Dilahirkan di Israel, Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, mencurahkan darah dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
dan menjadi juru selamat bagi semua yang percaya kepadanya. Tuhan, yang menjadi kebenaran Allah, membebaskan kita dari dosa-dosa kita dengan membenarkan mereka yang percaya kepadanya. Paulus mengatakan bahwa seberapapun banyaknya orang Israel, keturunan Abraham, mereka yang bisa menjadi anak-anak Allah hanyalah yang percaya kepada Yesus. Bangsa Israel akan menghadapi banyak ujian dan pencobaan di masa depan. Kehendak Allah adalah bahwa beberapa di antara mereka akan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Meskipun Tuhan kita sudah menghapus segala dosa termasuk dosa-dosa bangsa Israel, mereka masih menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Apakah Anda lemah? Beberapa di antara kita mungkin lebih lemah atau lebih kuat dari yang lain. Tetapi di hadapan Allah, kita semua penuh kelemahan. Kita bisa menjadi anak-anak Allah yang merdeka dari dosa hanya dengan percaya bahwa Tuhan kita datang ke bumi ini, menanggung segala dosa di atas bahunya dengan baptisannya, dan dihakimi serta dihukum menggantikan kita di kayu salib. Kita harus memuji dan percaya kepada kuasa Allah yang menjadikan kita umat-Nya bebas dari dosa. Tuhan kita memang sungguh hebat. Beberapa orang mengira bahwa semua ada karena manusia. Sebagai contoh, mereka berpikir bahwa hukum dibuat oleh manusia dan ada untuk manusia. Namun, kita harus menyadari bahwa tidak semua berasal dari manusia. Segala sesuatu hanya bisa terjadi karena kehendak Allah. Allah menciptakan dunia ini dan seluruh alam semesta. Bahkan hukum buatan manusia yang memimpin kita adalah didasarkan dalam esensinya kepada kehendak Allah. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, kita harus menemukan kebenarannya dalam segala sesuatu. Ketika kita lemah, ketika kita melakukan dosa terhadap Allah, dan ketika kita terputus darinya karena keberdosaan kita, Allah berjanji mengutus Yesus Kristus kepada kita. Ia menggenapi janjinya dengan inkarnasi Yesus dan baptisannya, yang melaluinya Ia membebaskan kita dari segala dosa dunia. Sekarang, ketika Injil air dan Roh tersebar ke seluruh penjuru dunia, rencana dasar Allah akan digenapi. Ketika kita memandang kepada berbagai peristiwa di dunia, kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat dan Israel berada di pusatnya. Saya percaya bahwa tanpa campur tangan Allah, perang dunia yang lain besar kemungkinannya terjadi. Ketika World Trade Center runtuh, pengaruhnya yang sangat luar biasa dirasakan ke seluruh dunia. Kalau dunia ada di dalam peperangan lagi, di zaman dan waktu ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita pasti tidak akan bisa pulih dari perang dunia lagi. Bahkan alam tidak bisa pulih dari kehancuran total oleh kita.
Saya harap agar Anda akan berdoa supaya bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia dalam kedamaian. Kekhawatiran kita adalah bahwa tanpa kedamaian di dunia, kita mungkin tidak akan bisa melakukannya. Kita semua harus berdoa untuk kedamaian dan berjuang untuk menghapuskan peperangan dan teroris. Tidak ada agama buatan manusia yang bisa menghapuskan dosa manusia. Hanya Yesus Kristus dan Dia saja yang bisa membebaskan kita dari segala dosa. Hanya melalui baptisannya oleh Yohanes dan darahnya di kayu salib, dosa-dosa kita bisa dihapuskan dan dihakimi. Berkat ini diberikan kepada mereka yang percaya kepada kebenaran Allah. Satu-satunya cara kita bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita adalah dengan percaya kepada baptisan dan darahnya. Tidak ada cara lain. Kita tidak dikuduskan dengan ritual doa pertobatan seperti yang dilakukan oleh banyak agama. Namun, satu-satunya cara pengudusan dosa-dosa kita adalah dengan percaya kepada kebenaran Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita secara lengkap dan penuh melalui inkarnasi Yesus yang menanggung segala dosa kita dengan baptisan dan kematiannya di kayu salib. Kita diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kebenaran ini harus diwartakan ke seluruh penjuru dunia. Kita harus mengetahui bahwa dosa-dosa orang Israel dan orang-orang non-Yahudi adalah karena tidak percaya kepada kebenaran ini. Semua orang harus percaya kepada Injil air dan Roh. Kedua bangsa itu, orang Israel dan orang-orang non-Yahudi, tidak bisa tidak melanjutkan melakukan dosa selama hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan kita membereskan segala dosa itu sekali untuk selamanya. Before creation, God and the Savior, the Lord who made us and knows us so well, cold and salt motion, the love of His affection, water and the Spirit, God of tabernacle, of the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all His word, the love of His affection, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Oh.
love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that made in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. I need your power on your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that made in you. Nothing compared to the best